Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengoptimalkan potensi dari PowerPoint. Tentu kita sudah nggak asing dengan PowerPoint. Hampir di setiap presentasi ataupun menyajikan hal-hal yang bersifat formal maupun informal, kita menggunakan PowerPoint. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memaksimalkan potensi dari PowerPoint itu sendiri? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memaksimalkan potensi, animasi, dan fitur-fitur yang ada di PowerPoint secara maksimal sehingga presentasi yang kita sajikan lebih menarik. Apa sih yang biasa kita temui ketika seseorang menyampaikan suatu presentasi? Nah, mayoritas disajikan seperti ini, hanya poin-poinnya saja. Sebenarnya cara ini nggak salah, artinya memang sesuai dengan nama dari PowerPoint itu sendiri, yaitu menyampaikan poin-poinnya. Tapi yang hilang di sini adalah istilah powernya. Nah, kalau misalkan menyajikan suatu presentasi seperti ini, memang tidak akan mengurangi informasi dari narasumber. Dengan catatan narasumber tersebut aktif untuk memberikan informasi kepada audiens. Gitu. Tapi dengan informasi, dengan penyajian presentasi seperti ini, tentu sedikit banyak bisa sangat membosankan, apalagi kalau narasumbernya hanya membaca poin-poinnya kemudian menjelaskan sedikit. Lebih parah lagi kalau misalkan penjelasannya juga disajikan di PowerPoint, jadi seakan-akan membaca apapun teks yang sudah dipersiapkan. Jadi hanya mengganti dari Word ke PowerPoint, jadi semua teksnya dipindah ke PowerPoint. Tentu ini nggak efektif, karena tujuan dari PowerPoint adalah audiens ini mengamati yang narasumber, sedangkan PowerPoint-nya hanya sekedar asisten untuk mendukung apa yang disampaikan. Jadi fokus utamanya tentu pada apa yang disampaikan narasumber, bukan apa yang terletak pada PowerPoint-nya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa hasil PowerPoint yang sudah saya buat. Ini adalah beberapa contoh yang kita bisa buat di PowerPoint. Gelas ini semuanya dibuat di PowerPoint. Nah, kemudian misalkan cara seperti ini. Nah, kita bisa mengklik nomor berapapun dengan menggunakan PowerPoint. Cara ini sangat efektif ketika teman-teman ingin mengadakan kuis untuk audiensnya. Nah, perhatikan di sini. Ini saya buat dengan PowerPoint, tangga yang ini ya, jadi tidak berasal dari situs atau misalkan hanya gambar, termasuk di ini. Nah, semua elemen yang ada di sini tuh dibuat dari PowerPoint, termasuk tangganya juga. Biasanya kalau misalkan presentasi seperti ini untuk menunjukkan posisi saat ini dan posisi yang ingin dituju. Nah, kita juga bisa membuat bentuk seperti ini. Nah, semuanya ini bisa menggunakan PowerPoint, kecuali untuk gambar siluetnya ya. Ini saya buat atau saya ambil di situs. Nah, ini juga kita juga bisa membuat 3 dimensi dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengoptimalkan beberapa fitur PowerPoint. Jadi, untuk petanya, ini memang saya ambil gambarnya dari internet, tapi untuk bentuknya seperti ini dibuat sendiri. Termasuk ini dibuat sendiri. Jadi, misalkan fungsinya apa sih? Kalau misalkan kita menggunakan PowerPoint, kita bisa adjust sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bangun-bangun ini kan sudah ada di shape di PowerPoint. Nah, kita tinggal mengoptimalkan gimana sih agar dia terkesan 3 dimensi. Nah, ini juga contoh bagaimana menggunakan PowerPoint. Kalau teman-teman lihat, ini seakan-akan menggunakan gambar yang ada di internet ya. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan, sebenarnya ilustrasi dari isolasi ini seakan-akan gambarnya ditempel. Isolasinya ini dibuat di PowerPoint. Jadi memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan animasi, kita hanya template animasi biasa. Coba perhatikan animasi yang sudah saya buat ini. Nah, ini adalah dengan menggabungkan beberapa animasi sehingga didapatkan seperti ini. Nah, animasi-animasi ini dengan penggabungan, dengan timing yang tepat akan menghasilkan seakan-akan seperti video. Padahal ini adalah animation slide-nya. Tentu dengan cara seperti ini terkesan lebih profesional dan menarik.
Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menyajikan gambar. Jadi, nggak hanya monoton, fade, atau appear, tapi kita bisa menyajikan gambarnya lebih variatif dan lebih dinamis lagi. Nah, ini juga contoh bagaimana kita memanfaatkan animasi, jadi menggabungkan antara animasi teks dan animasi gambar, digabungkan jadi satu. Nah, nanti bisa penggabungan yang tepat, bisa membentuk gabungan yang sangat menarik. Kalau misalkan teman-teman ingin menyajikan suatu level tertentu, kalau misalkan gambarnya dari internet, tentu kita nggak bisa mengeditnya dengan gampang. Tapi kalau kita bisa merubah sendiri gambarnya atau membuat sendiri di PowerPoint, kita bisa adjust. Ini 75%, kita bisa menurunkannya atau menaikkannya, tergantung dari data yang dimiliki. Jadi ini gampangnya kalau misalkan kita membuat dari PowerPoint. Nah, termasuk ini. Jadi, misalkan kita ingin menyajikan bahwa ada yang broken, ada yang rusak di suatu teori tertentu, kita bisa menyajikan seperti itu. Nah, beberapa animasi-animasi yang saya sajikan, ini semuanya full pakai PowerPoint, termasuk jembatan ini semuanya full pakai PowerPoint ya, untuk menganimasikannya. Jadi ya memang harus sedikit telaten. Nah, termasuk ini juga. Jadi semuanya menggunakan PowerPoint. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan PowerPoint. Nah, selain menggunakan animasi seperti ini, kita juga bisa membuat template yang lebih modern dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah contoh template yang modern. Sebenarnya template ini nggak murni ide dari saya. Jadi saya pernah lihat template dari internet, tetapi template itu berbayar dan bagus, tapi dengan basic PowerPoint, karena sudah memiliki basic PowerPoint, saya bisa menduplikasi template tersebut, jadi bisa saya gunakan atau di ini sendiri gitu. Nah, ini seperti ini template-nya. Lebih menarik karena tidak monoton. Nah, kalau misalkan kita ingin menyajikan suatu range rentang waktu tertentu, misalkan jadwal penelitian, nah tidak monoton misalkan dalam bentuk tabel, kita bisa menyajikan seperti ini. Nah, tentu ini akan lebih menarik lagi. Atau dalam bentuk horizontal. Nah, template-template ini termasuk sederhana ya. Untuk aplikasi PowerPoint-nya kita hanya menggunakan translation dari slide ke slide-nya. Cuman yang lebih sulit mungkin ya ketika menemukan idenya bagaimana harus menyajikan secara profesional. Nah, ini salah satu contohnya. Kita bisa menggabungkan bagaimana mengubah gambar itu menjadi suatu bentuk tertentu. Kalau kita punya gambar, itu biasanya kan bentuknya persegi panjang atau persegi. Tapi kita bisa mengeditnya di PowerPoint. Jadi nggak perlu punya basic Corel atau Adobe Photoshop, karena itu sudah level tinggi ya. Jadi dengan PowerPoint kita sebenarnya bisa mengedit gambar, memang tidak seprofesional Corel atau Adobe Photoshop, tapi cukup bagus untuk mengedit-edit seperti ini. Slide yang saya sajikan ini sebenarnya hanya sebagian, karena saya sebenarnya sudah membuat mungkin ratusan slide template PowerPoint yang bisa saya gunakan sewaktu-waktu, misalkan untuk presentasi. Nah, di kesempatan video kali ini saya tidak ingin mengajarkan slide per slide-nya, karena itu akan sangat memakan waktu yang lama, dan bahwa ketika kita menggunakan Microsoft, sebenarnya Microsoft sendiri itu sudah memberikan semacam tutorial atau panduan bagaimana menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan. Nah, teman-teman bisa mengecek di support.microsoft.com. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan PowerPoint. Tidak hanya PowerPoint, menggunakan Word, menggunakan Excel, itu semua sudah ada di support.microsoft.com. Di sini ada beberapa fitur dari PowerPoint for Windows Training. Jadi kita bisa manfaatkan situs-situs ini atau support.microsoft.com untuk mengetahui mengenai bagaimana cara membuat teks, slide, atau picture. Jadi misalkan di sini picture and graphic, berarti teman-teman nanti akan dikasih tahu cara untuk
menyajikan picture and graphic termasuk animasinya. Animation, video, dan audio juga diajari di sini. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah mengenai menambahkan, merubah, dan mendelete transisi di antara slide-nya. Ini adalah ada tutorialnya. Jadi kalau teman-teman cek, di sini sudah ada tutorialnya. Memang dalam bentuk bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit kok. Atau di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa cara mengenai tutorial yang lain, bagi menganimasi teks, atau menggunakan morph transition, menggunakan insert video. Ada banyak sekali tutorial yang bisa disampaikan di sini. Tutorial ini bisa di-download, jadi beberapa banyak yang sudah saya download. Ini contohnya. Jadi dari Microsoft saya mendapatkan bagaimana cara custom animation effect, fly in and box out di gambar. Ini adalah level intermediate. Jadi teman-teman bisa mengklasifikasinya. Misalkan baru belajar PowerPoint, berarti masuk ke level yang beginner, yang masih awal, pemula. Kemudian masuk ke intermediate atau yang advance. Jadi semakin tinggi maka semakin sulit ininya. Nah, ini ada beberapa stepnya. Kalau misalkan semakin tinggi, tentu stepnya akan semakin banyak dan rumit. Cuman tentu aja ini mudah sekali untuk diikuti karena step by stepnya ini sangat komplit dan lengkap. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini salah satu contoh yang lain, yaitu bagaimana insert a picture in PowerPoint. Nah, ini di sebelah kiri ini sudah diberitahu tutorial mengenai background, kemudian use chart, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa diambil di Microsoft ini, karena mereka sudah memberikan produk-produk, istilahnya karena mereka sudah membuat produknya, tentu mereka harus menyebarkan bagaimana cara menggunakan produk tersebut secara lebih optimal, bukan? Nah, ini adalah salah satunya. Nah, ini adalah bagaimana apply an artistic effect to picture. Jadi di sini juga diberikan bagaimana videonya. Biasanya saya langsung download caranya gitu, jadi tidak lihat videonya gitu. Tapi kalau video mungkin lebih membantu ya untuk teman-teman karena sudah langsung tahu step by stepnya. Oke, itu untuk mengenai Microsoft. Sebenarnya nggak hanya dari Microsoft saja. Nah, selain dari Microsoft, saya juga mengambil informasi dari presentation process. Nah, presentation process di sini sudah dijelaskan dan sangat lengkap sekali. Dan kebanyakan slide-slide yang saya buat tadi ini sebenarnya mayoritas itu caranya itu saya ambil dari presentation process. Ini kalau misalkan teman-teman masuk di sini ada banyak sekali tutorial-tutorial untuk mengoptimalkan potensi dari PowerPoint. Nah, kalau teman-teman lihat apa yang disampaikan di sini tidak jauh berbeda dengan slide-slide yang saya buat, ya kan? Nah, ini contoh dari presentationprocess.com. Nah, presentation process ini akhir-akhir ini juga membuat video channel YouTube dengan judul presentation process juga gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sini untuk mengoptimalkan pembuatan PowerPoint. Oke, itu saja mengenai bagaimana sih cara mengoptimalkan PowerPoint. Sebenarnya saya nggak ngasih caranya ya, tapi sumber-sumber yang bisa teman-teman peroleh untuk mengoptimalkan PowerPoint. Nah, berikut akan saya berikan contoh bagaimana saya membuat gelas yang tadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya bisa kok PowerPoint itu dioptimalkan semaksimal mungkin. Nah, untuk membuat gelas tadi, kita akan mulai dari lingkaran. Jadi walaupun terlihat seperti, oh ini dari tabung, kita mulai dari lingkaran. Nah, setelah kita membuat lingkaran seperti ini, kita mulai ke 3D format. Nah, kemudian kita cek yang bagian top bevel-nya. Kemudian height-nya ini kita rubah jadi 300. Kemudian untuk size-nya kita rubah untuk depth-nya. Jadi kedalamannya berapa. Nah, kemudian untuk preset-nya kita rubah ke off axis. Dia langsung berubah seperti ini. Jadi seperti tabung. Jadi dari lingkaran kemudian kita ubah depth-nya. Nah, kemudian untuk masalah
ini sudah seperti gelas ya. Cuman yang jadi masalah adalah agar gelasnya itu berupa bening. Jadi kalau teman-teman sudah puas seperti paralon kayak gini, itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita memang benar-benar ingin dia menyerupai gelas, maka kita akan mengubah efek dari warnanya. Jadi pewarnaannya tidak solid seperti ini, tapi dia agak transparan. Jadi kita bermain-main di gradiennya, di fill-nya. Jadi kita fill-nya pakai yang gradient fill. Lalu gimana cara mengetahui agar tepat? Nah, sebenarnya ini nggak ada yang pasti ya, jadi feeling aja gitu. Transparansinya, brightness-nya, ini adalah dari kekreativitasan dari teman-teman semua. Kemudian, nah ini kan sudah berbentuk menyerupai gelas ya. Gitu. Kita juga bisa untuk gelasnya ini diperpendek atau diperpanjang, jadi sesuai keinginan. Ini tentu nggak akan bisa kita lakukan apabila kita hanya copy paste yang benar-benar gambar. Oke, nah kemudian kita atur lagi depth-nya. Jadi kita main atur-atur yang di bagian shape options-nya. Bisa yang 3D formatnya, atau bisa yang bagian fill-nya, atau bisa yang bagian rotation-nya. Jadi ini permainan aja. Sama seperti kita menggunakan Corel atau Adobe Photoshop, itu kan sebenarnya trial and error. Oh, sepertinya ini kurang sesuai, kita ganti lagi. Nah, kemudian untuk materialnya, kita buat yang dia menyerupai gelas gitu ya. Jadi light, kemudian dia kayak transparan. Jadi kita klik-klik aja di sini, ada banyak yang mana yang kira-kira paling menyerupai dengan bentuk gelasnya. Ini bukan tutorial yang murni ya, jadi teman-teman nggak perlu ngikutin step yang saya ikuti, karena sebenarnya saya juga lupa untuk bagaimana membuatnya. Gimana dulu saya membuatnya ini saya merekonstruksi ulang berdasarkan apa yang saya ingat gitu, dan mencoba kembali. Jadi ada trial and error-nya juga di sini. Oke, di sini nah mulai terlihat ketika saya bermain di gradient stop-nya. Oke, kita adjust di sini. Ya, nah ini udah mulai kelihatan nih bentuk gelasnya. Oke, kita main di kontur, kita coba gimana caranya materialnya. Oke, nah seperti ini. Oke, sudah kelihatan gelasnya. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus lah untuk gelasnya. Nah, kemudian saya ingin mengisi gelas tersebut dengan cairan. Tentu saja kalau suatu cairan, kita jadi memperspektifkan ya. Kalau suatu cairan yang ada di gelas, kemudian gelasnya dimiringkan, otomatis cairan tersebut juga akan miring. Nah, miringnya itu kalau misalkan digambarkan ya mirip-mirip dengan segitiga ya. Jadi saya memulai dengan shape-nya yang berbentuk segitiga. Karena gelasnya transparan, jadi saya akan mengubah segitiganya ini, posisinya ada di back. Nah, gradiennya, nah ini untuk membuat dia agar lebih nyata terlihatnya, transparansinya juga saya ubah agar dia terlihat seperti ada di dalam gelas. Gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih seperti ini. Ya memang nggak sempurna, tapi ya not bad lah ya. Kemudian ketika gelasnya ini dituang, maka dia akan muncul cairan ya di situ. Muncul cairan. Oke, jadi kita buat dari persegi panjang aja. Persegi panjang yang fill-nya kita samakan dengan yang segitiganya agar dia sama. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian kita main di gradiennya. Gimana caranya agar dia seakan-akan benar-benar 3 dimensi dan nyata, seperti cairan yang keluar. Oke, kita tinggal atur-atur di sini, di gradiennya, dan besar kecilnya, jadi kita atur. Oke, nah kemudian karena namanya cairan, kalau dituang kan pasti ada yang tumpah ya. Jadi kita membuat shape-nya ini tumpahnya acak. Jadi saya membuat bentuk yang freeform. Jadi nggak segitiga, nggak persegi, tapi bebas gitu ya. Jadi saya buat seperti ini, freeform. Kemudian untuk fill-nya ini saya samakan dengan yang
kuning tadi yang cairan di atasnya. Oke, ini gradiennya saya lebih muluskan lagi agar dia terlihat nyata. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini agak mirip-mirip lah ya. Nah, ini saya tumpuk jadi seakan-akan dia ya menggunung gitu cairannya. Oke, kurang lebih begini ya. Nah, ternyata kita bisa banget untuk banyak yang bisa kita lakukan di PowerPoint, dan ini hanya sekedar satu contoh. Padahal tadi kalau teman-teman lihat ada banyak slide yang sudah saya buat ya, walaupun mungkin beberapa saya lupa cara untuk membuatnya lagi, tapi kalau misalkan dilihat lagi slide-nya, ya sedikit banyak saya masih tahu bagaimana cara untuk membuatnya. Nah, tentu teman-teman juga bisa untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint menjadi lebih maksimal lagi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.